Kak. Duit gue hilang nih, duit gue hilang karena gue follow Jesus, gue nggak masalah. Follower gue hilang, gue follow Jesus karena gue follow Jesus nggak apa-apa. Anak gue nih, misalkan Bion, Hoto dan semua perusahaan yang gue bangun, gue adalah momen-momen ya banyak Tuhan tuh taruh ke gue gitu. Itu hilang karena gue follow Jesus, gue nggak apa-apa. Be faithful, berimanlah bahwa apapun yang lu kerjakan itu akan menjadi besar. Tanggung jawablah terhadap perkara kecil, maka engkau akan diberikan perkara besar. Terus do good dan jangan pernah, ya itu tadi, comparison is the thief of joy. Jangan pernah lu banding-bandingin orang yang lebih miskin daripada lu, atau lebih kaya daripada lu, atau yang lebih bertalenta daripada lu, atau yang gak lebih bertalenta daripada lu. Comparison is the thief of joy. So don't ever fucking compare yourself to any of your competitors or your rivals or apapun. Jadi jangan pernah lu bandingin. Just do fucking you, checklist the fucking objective and then move on gitu aja. Keren banget. Bro, tapi ada satu pertanyaan terakhir banget. Oke. Ini aku penasaran banget. Apa yang menyebabkan Zelos bisa seberiman ini kepada Tuhan Yesus? Apa titik baliknya? Oke, dulu gua adalah orang yang sangat sombong. Oke. Gua adalah orang yang suka berantem dan gue tahu persis gue adalah orang yang pintar. Gue udah tahu gue pintar dari gue lahir. Oke, gue selalu meremehkan orang. Gue nggak pernah lihat orang mau tua mau muda. Gue anggap semua orang itu sama-sama di bawah gue. Itu sesombong itulah gue. Lanjut, akhirnya gue dulu sempat gue mengenal Tuhan, gue pelayanan dan lain segala macam. Ketika gue dikecewakan, buyar semuanya. Gue coba bangun menara Babel gue sendiri. Mau bikin brand, jualan ini, jualan itu. Try to get money lah. And then semuanya gagal. Gue dapat spiritual moment. Gue cuma bisa nangis sambil mabuk. Dan gue cuma bisa ngomong doa Bapa Kami berkali-kali. Itu pas saat mabuk itu ya? Iya. Oke. Terus gue dari situ gue mulai spiritual journey gue. Baru Tuhan berbicara terhadap gue dari firman-Nya, dari Alkitab, dari orang-orang sekitar, dari apa yang Tuhan biarkan terjadi dalam hidup gue. Terus dari itu semua cuman dua yang gue minta selalu, selain sehat dan lain segala macam, adalah hikmat dan kebijaksanaan. Jadi biar gimana caranya gue ngomong itu gue berhikmat, dan ketika gue make decision itu gue bijaksana. Wow. Gitu. Kan Raja Daud juga mintanya itu doang Pak. Terus dia jadi top. Jadi titik baliknya itu karena dulu lu hancur terus gara-gara titik mabok itu ya? Doa Bapa Kami situ ya? Enggak, dari situ gue tahu bahwa gue gak akan pernah bisa lari dari Tuhan sesombong apapun gue. Gue mabok aja tanpa gue sadar, gue doanya Bapa Kami gitu. Ini bukan cerita yang gue buat-buat. Memang ya itu spiritual journey orang kayak Tuhan bekerja lewat orang tuh lain-lain lah. Itu cerita gua ya, find yours, be faithful ya. Balik lagi. Tapi kenapa Yesus diantara sekian banyak yang lain? Apakah karena itu memang lu dari lahirnya udah Kristen terus akhirnya lu? Gue cukup beruntung jadi orang pilihan yang dari lahir gue udah Kristen. Gue udah mengenal Yesus dari lahir. Terus buat gua kenapa Yesus, dulu gue dari kecil udah dapat pemahaman kenapa dari semua agama ada cuman antikris doang. Gak ada anti yang lain-lain lah gitu. Betul juga. Atau kayak kenapa setan cuman ganggu Yesus gitu misalkan. Kenapa gak ganggu yang lain gitu. Oke. Ya cuman setan yang mencobai Yesus gitu menurut gua. Kayak ya terus menurut gua setelah gua pelajarin it all makes sense ya. Dari semua kisah nabi yang ada di Alkitab sebegitu tebelnya, dari Kejadian sampai Wahyu, ayatnya ada yang bilang begini, bahwa terang jalan kebenaran dan kasih hanya dari Yesus. Keselamatan cuma ada dari Yesus. Jadi barang siapa yang percaya Yesus sebagai Sang Juru Selamat, ya pasti selamat. Gitu udah. Jadi stay aja kayak gitu dan memang benar. Jadi ya gue doa selama ini terhadap Yesus dan I live to represent Jesus. Sampai sekarang I live to represent Him. Gitu. Lu gak malu untuk menyampaikan iman lu? Loh, orang itu yang bawa gue sampai sekarang kok. Wow. Jadi kan ada orang yang menyembunyikan bro, karena takut di unfollow gitu-gitu. Unfollow aja kan gue bilang, cuman angka. Duit gue hilang nih, duit gue hilang karena gue
follow Jesus gue gak masalah. Follower gue hilang gue follow Jesus, karena gue follow Jesus gak apa-apa. Anak gue nih misalkan Bion, Hoto dan semua perusahaan yang gue bangun, gue adalah momen-momen ya banyak Tuhan tuh taruh ke gue gitu. Itu hilang karena gue follow Jesus, gue gak apa-apa. Nyawa gue hilang karena gue follow Jesus, gue gak apa-apa. Gue no problem. Buat gue kayak kenapa lu harus malu gitu. Misal lu mau di follow karena lebih banyak orang yang menganut agama ini. It just don't make sense. Itu kan gue bilang comparison is the thief of joy. As long as it works on yours, on your side gitu. You just do it gitu. Buat gue Yesus benar-benar bekerja di atas gue gitu. Dan beyond itu menurut gue bukan soal kapasitas gue yang tinggi. Tuhan memantaskan gue sesuai dengan kapasitas gue. Dan gue